Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sungguh sangat bersyukur di mana Tuhan begitu setia menolong menyertai kita sehingga hari ini kita boleh ada, kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita secara pribadi bersatu teduh. Mari kita menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Dia, bagi Raja kita, bagi Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah datang untuk saya dan saudara sekalian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia. Engkau Raja
kemuliaan bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah yang senantiasa kami puji, yang kami muliakan, yang kami sembah. Karena Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan karena kasih-Mu Engkau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, untuk menebus setiap kami yang penuh dengan dosa. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan setiap kami yang boleh datang kepada Tuhan, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Kami sungguh orang-orang yang benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan. Oleh karena Engkau memberikan keselamatan bagi kami yang percaya. Terima kasih untuk kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah di momen Natal saat ini, ketika kami memperingati kelahiran Tuhan, ketika kami memperingati kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus kami, iman kami pun semakin dikuatkan. Bahkan kami pun terus bersukacita dan semakin kuat di dalam Tuhan, bahkan semakin memahami bahwa betapa besar kasih Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 3 ayat 23 sampai 25a berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan sukacita kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, seorang anak telah lahir untuk kita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam ibadah kami saat ini kami sangat bersyukur karena pertolongan Tuhan kami boleh menaikkan puji-pujian syukur kami kepada. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan pesan-Mu melalui firman yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang menolong kami, mampukan kami untuk bisa mendengar dengan baik, mencerna dengan baik, dan juga dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga kemanapun Tuhan membawa kami melangkah, di sana kami boleh menjadi garam dan terang. Engkau pakai juga hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah berada di hari Minggu yang kedua di bulan Desember, hari yang bernuansa Natal, hari atau bulan yang penuh dengan sukacita, dan berharap jemaat di tempat ini terus mengalami sukacita. Amin. Sebagaimana tema kita di bulan Desember, yaitu tentang refleksi dan respon Natal, di mana kita mau disegarkan kembali, kita mau diingatkan tentang peristiwa kelahiran Juru Selamat kita kurang lebih 2000 tahun silam. Jadi kita mau disegarkan kembali untuk kita, ketika disegarkan kita benar-benar merespon makna Natal itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menghayati apa sebenarnya maksud kedatangan Kristus ke dalam dunia ini.
Oleh karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Dan jemaat sekalian, saya persilakan untuk berdiri untuk kita membaca secara bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya mulai, nanti jemaat melanjutkan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nanti operator bantu saya ya. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada malaikat Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di dalam Allah, di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat Elizabeth saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada satu iklan TV yang cukup terkenal di awal 2000-an. Mungkin anak-anak yang lahir 2000-an ke atas mungkin tidak tahu lagi tentang iklan ini, yaitu Tok Tok Wow. Ya, yang lahir 90-an ke bawah pasti tahu persis iklan ini, yaitu iklan salah satu produk sabun Tok Tok Wow, yaitu iklan tentang Lifebuoy. Jadi tim itu pergi ke rumah warga untuk memberikan kejutan. Lalu pintunya digedor-gedor, tuan rumah keluar, lalu diminta semua jenis sabun Lifebuoy yang ada di rumahnya. Mereka harus memperlihatkan berapa jenis itu. Ada merah, ada hijau, kuning, mungkin ada putih juga, ada biru. Ya, jadi itu harus lengkap. Jadi kalau semuanya lengkap, berarti yang punya rumah itu dapat hadiah, dapat door prize. Ya, dan itu merupakan satu iklan yang cukup terkenal pada waktu itu, dan sampai hari ini tidak ada lagi iklan itu. Saudara, yang mendapatkan itu pasti kaget. Kok tiba-tiba ada tim dari salah satu produk sabun datang ke rumah mereka, kemudian memberikan door prize dengan persyaratan itu tadi, harus memperlihatkan jenis sabun yang sudah ditentukan apakah ada di rumah mereka. Nah saudara, saya membayangkan bagaimana keadaan Maria pada waktu itu ketika dia berada di Nazaret. Memang kita tidak mendapatkan data dan Alkitab bahwa sedang apa dia waktu itu. Tetapi yang uniknya Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba dikatakan seorang malaikat Gabriel datang menghampirinya. Dikatakan dalam ayat yang ke-36, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel
disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Saudara, sekali lagi, kalau kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Maria pada waktu itu di Nazaret, tetapi karena kasih karunia Allah datang kepadanya, di mana Allah mengirim malaikat Gabriel untuk menghampiri seorang perempuan yang dikatakan sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan mereka berada di Nazaret, dikatakan salah satu kota kecil yang berada di Galilea. Saudara, Nazaret pun adalah kota yang tidak terlalu terpandang waktu itu. Meskipun Yusuf dan Maria itu dari keturunan Daud, dari keturunan bangsawan, tetapi keadaan mereka itu berada di kelas sosial terbawah. Lalu mereka pun tinggal di Nazaret. Bahkan dikatakan tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Saudara, tetapi justru Nazaretlah kota yang tidak terlalu dipandang orang-orang waktu itu. Maria orang yang sederhana, seorang perempuan, seorang perawan yang sederhana, tetapi justru pesan Natal itu datang kepadanya. Ya, jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu betapa kagetnya Maria waktu itu ketika dikatakan malaikat Tuhan itu datang kepadanya. Ayat yang ke-29 dikatakan Maria terkejut mendengarkan perkataan itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali mau mengingat, kita mau disegarkan kembali tentang peristiwa Natal yang pernah terjadi, yang banyak orang-orang waktu itu telah mengalaminya, dan salah satunya adalah Maria. Di dalam ayat yang ke-38, Maria berkata begini, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada serangkaian peristiwa, ada serangkaian percakapan antara Maria dan malaikat itu. Lalu di ayat terakhir Maria berkata begini, saudara, "Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini abdinya Tuhan. Aku ini orang-orang yang dipakai oleh Tuhan." Dengan iman Maria berkata bahwa aku ini hamba Tuhan. Dan ketika dia berkata bahwa aku ini hamba Tuhan, dia berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, saudaraku, dengan kata lain, Maria mau berkata kepada kita juga bahwa jadilah sesuai kehendak Tuhan. Jadilah sesuai kehendak. Seringkali Bapak Ibu kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak hati kita. Kalau jujur Bapak Ibu, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kalau orang melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan melakukannya dengan tulus. Maka dia akan melakukannya meskipun orang tidak memujinya, tetapi dia fokus kepada Allah dan dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Tetapi kalau seseorang melakukannya segala sesuatu fokus pada dirinya, dia akan mudah kecewa. Dia akan mudah marah. Bahkan orang-orang seperti ini lambat laun pasti meninggalkan persekutuan atau meninggalkan pelayanan. Nah, saudara, belajar dari tersebut iman Maria pada hari ini, dia berkata, "Jadilah sesuai kehendak." Mari kita merenungkan tema ini, saudaraku. Kita pun berkata kepada Allah di momen Natal ini, jadilah sesuai kehendak-Mu. Bukan jadi sesuai jam tikus ya. Minuman keras yang bisa membuat otak geger sehingga suasana Natal ambiar. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Apa maksudnya, saudara? Sama aja kita melihat ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan begini. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah,
yang maha tinggi, Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi saudara, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat berkata bahwa salam hai engkau yang dikaruniai. Dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Saudaraku, peristiwa kelahiran Yesus ini tidak dapat dipisahkan dari nubuatan para nabi. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana di sana Allah sendiri telah berkorban, ya, membuat pakaian dari kulit dari kulit hewan. Ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang Yesus lakukan bagi manusia berdosa. Nah, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia, saudaraku? Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Lalu bagaimana cara Allah? Yang pertama, di Taman Eden, Allah datang kepada manusia yang berdosa. Lalu di dalam selanjutnya Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, Musa, nabi-nabi, dan di dalam pembacaan kita Allah memakai Maria. Untuk apa? Untuk menyatakan tentang kasih Allah yang begitu besar itu. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang unik. Kenapa? Karena justru ketika manusia membuat dia marah, ketika kita membuat dia sakit hati karena dosa kita, perhatikan, justru dia yang datang menghampiri kita. Justru dia yang datang menghampiri kita, sehingga kita yang tadi terputus dengan Allah, kita kemudian dipulihkan. Sehingga siapapun kita, saudaraku, di peristiwa Natal ketika Yesus telah lahir, setiap orang yang sungguh-sungguh buka hatinya percaya kepada Kristus, maka dia adalah milik Tuhan. Lalu kaitannya dengan pembacaan kita hari ini, jadilah sesuai kehendakmu. Dari apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, kita bisa belajar, saudaraku, bahwa jadilah sesuai kehendakmu artinya kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Di momen Natal ini, saudaraku, kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Maria telah dipakai oleh Tuhan. Kandungannya telah dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk bayi dari Roh Kudus. Kemudian lahirlah bayi Yesus. Lalu dia lahir, dia melayani kita, lalu kemudian dia menyelamatkan kita. Dan ketika dia naik ke surga, saudaraku, dia memberikan perintah itu kepada setiap orang yang percaya bahwa kamu harus siap untuk melayani. Kadang-kala Bapak Ibu, setiap peristiwa Natal banyak jemaat yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, ya, semuanya bagus Bapak Ibu. Dekorasi yang indah, terima kasih buat tim dekorasi yang sudah mendekorasi semuanya ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai energi kita habis lalu kita berkelahi hanya gara-gara persiapan bajunya kurang bagus, penampilannya mungkin dibentas kurang bagus, atau mungkin penempatan pohon Natal, slide dan lain sebagainya kurang bagus. Tetapi mari kita sungguh-sungguh untuk merenungkan atau merefleksikan dalam kehidupan kita bahwa Kristus telah lahir. Kalau ada yang salah, mari kita perbaiki bersama. Artinya apa, saudaraku, bahwa di momen Natal ini saya dan saudara harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk apa? Perhatikan pembacaan kita. Maria Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Maria Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dan kita juga mengucap syukur Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa memakai kita. Perhatikan, kita juga adalah orang yang dikaruniai. Maria bukanlah orang yang tidak berdosa. Maria juga adalah orang yang berdosa sama dengan kita. Tetapi derajat Maria diangkat oleh Allah. Ya. Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa salam, ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria dari sekian wanita yang ada di Nazaret pada waktu itu, dialah yang dikaruniai Allah. Dialah yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak orang di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Allah memilih kita untuk menyatakan pesan Natal kepada banyak orang.
Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak begitu-begitu saja. Tetapi saya dan saudara siap untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk memakai kita. Dan salah satunya bisa melalui para majelis, ya, para hamba Tuhan, untuk mempercayakan satu pelayanan bagi kita. Lalu itu harus direspon dengan penuh sukacita. Kemudian pun dilakukan dengan penuh sukacita. Kita melihat Maria, ya, pada waktu itu. Ini bukanlah sesuatu yang sangat sangat menyenangkan waktu itu. Bayangkan Maria yang baru bertunangan dengan Yusuf. Proses pertunangan orang Yahudi waktu itu, Bapak Ibu, itu kurang lebih bisa berlangsung 1 tahun. Dan ketika mereka sudah bertunangan, berarti mereka itu sudah menjadi suami istri, tetapi belum bisa tinggal satu rumah. Ya, mereka belum bisa hidup sebagai suami istri. Jadi di masa-masa pertunangan itu adalah masa di mana untuk saling mengenal. Dan di masa pertunangan itu, kalau ada salah satu pasangan yang selingkuh, hamil di luar nikah, maka salah satu pasangan berhak untuk menceraikan. Ya. Kecuali kalau mereka sudah melalui masa 1 tahun itu, lalu ketika mereka sudah menikah itu tidak bisa lagi diceraikan apapun, kata Alkitab. Sehingga saudara, ketika dikatakan dalam bagian lain, Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria, itu wajar. Karena memang masa 1 tahun itulah masa pengenalan bagi mereka. Sehingga ketika ada yang selingkuh di masa pertunangan itu, maka salah satunya bisa diceraikan. Dan ini merupakan tantangan yang terbesar yang dialami oleh Maria waktu itu, saudaraku. Di saat dia bertunangan dengan Yusuf, tiba-tiba Tuhan memakai dia untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tidak tunggu kita mau keadaan baik, tidak mau tunggu keadaan ekonomi kita baik baru kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita. Pakailah aku Tuhan untuk melayani. Pakailah aku Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Ya. Maka di momen Natal ini, saudaraku, kita berdoa, Tuhan pakai saya. Saya mau benar-benar hidup saya di Natal ini itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Perkataan saya menjadi berkat bagi orang lain. Tingkah laku saya, mimik wajah saya pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, saudara. Jadilah sesuai kehendak saudara dan saya harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, bahwa kondisi Maria waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Meskipun mereka sudah diikat dengan tali pertunangan, tetapi mereka belum bisa hidup sebagai suami istri. Mereka harus tetap mempertahankan kesucian hidup mereka di hadapan Tuhan sampai waktunya nanti mereka masuk ke dalam pernikahan yang sakral. Jadi ini juga pelajaran bagi kita semua, terutama anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah pacaran. Ingat bahwa pernikahan di hadapan Tuhan itu adalah pernikahan yang begitu sakral. Jadi jangan menyeleweng. Yang sudah punya istri, yang punya suami, jangan ingin orang punya. Amin ya. Karena itu bisa membuat rumah tangga saudara rusak. Dan juga bisa membuat engkau tidak menjaga kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan. Jadi Maria berkata, bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum hidup bersama suami istri dengan laki-laki, belum berhubungan dengan laki-laki, tiba-tiba dia harus hamil di luar nikah? Ini perkara besar. Maria sedang berhadapan dengan hukum Taurat. Dan hukumannya tidak main-main, saudara. Hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Maria tahu konsekuensi dari apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Kalau toh nanti dia hamil, di saat dia baru bertunangan dengan Yusuf, dia tahu bahwa bayang-bayang kematian itu sudah dekat di hadapannya.
Tetapi menariknya saudara, dia berkata bahwa aku ini hamba Tuhan. Ya, perhatikan ayat yang ke-38. Aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya dia itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Dia harus tetap setia melayani Tuhannya. Jadi meskipun di dalam keadaan yang tidak baik, dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Sehingga saudara, dari sini kita pun bisa belajar bahwa selain Maria siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi banyak orang melalui kelahiran Kristus dari janinnya, yang kedua adalah Maria juga siap menghadapi tantangan. Saya mau tanya sama saudara, siapkah Bapak menghadapi tantangan dalam pelayanan? Siapkah engkau menghadapi tantangan dalam pekerjaanmu? Siapkah engkau menghadapi tantangan di dalam rumah tangga? Meskipun dalam keadaan yang tidak bagus. Perhatikan, keadaan Maria waktu itu tidak baik-baik saja. Kematian di depan telah menantinya karena dia harus berhadapan dengan hukum Yahudi. Lalu juga dengan masyarakat sekitar, dia dianggap sebagai perempuan yang buruk. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Secara manusia berat, ya. Kalaupun juga Tuhan bilang maju, berlalu di depan ada bahaya. Tuhan bilang maju, kita berkata saudara jalan. Kita sudah berjalan 15 tahun di tempat ini. Bagaimana saya bisa jalan? Selalu ada tantangan di depan. Bapak Ibu, seberapa besar tantangan yang kita hadapi sekarang di dalam persekutuan kita dengan tantangan yang dihadapi oleh Maria waktu itu. Maria menghadapi tantangan kematian. Hukum Taurat, hukum Yahudi, orang perempuan yang hamil di luar nikah harus mati. Dan merajamnya dengan batu bukan seperti ini, dengan kemarahan. Bapak Ibu ingat setiap kali orang-orang Yahudi itu marah sama Petrus, sama Paulus, sama Yesus. Ketika mereka marah dan mengambil batu, mereka itu menggertakkan gigi, saking emosinya. Ingat juga Stefanus ketika dirajam dengan batu, orang-orang banyak itu dengan gertakan gigi, dengan emosi, digosip oleh iblis. Mereka menghantam, melempar, merajam Stefanus dan rasul-rasul yang lain. Dan ini juga yang siap dihadapi oleh Maria waktu itu. Tetapi dia berkata, aku hamba Tuhan. Saudara, tantangan terberat yang apa yang kau hadapi dalam hidupmu sekarang? Apakah tantanganmu sulit berdamai dengan orang lain? Tidak mustahil Bapak Ibu ya. Kalau kita benar-benar mau merespon Natal saat ini, segala luka, kepahitan itu akan terobati manakala kita sungguh-sungguh mengenal siapa bayi Yesus yang telah Ia telah menyelamatkan kita dari dosa yang sangat serius, yang kita jijik di hadapan Tuhan, yang harusnya kita mati binasa karena dosa kita. Tetapi bersyukur karena Kristus telah menyelamatkan kita sehingga kita mulia di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan mungkin orang-orang yang selama ini kita benci sudah puluhan tahun Bapak Ibu, betapa berharganya mereka di hadapan kita, di mata kita. Mereka adalah saudara-saudara seiman kita, di mana kita sama-sama telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kalau sampai hari ini ada di antara jemaat yang saling membenci, lepaskan. Engkau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dalam hidupmu ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, dan engkau pasti tidak akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam hidupmu ketika engkau tidak melepaskan pengampunan. Banyak Bapak Ibu kisah dalam Alkitab di mana orang-orang yang setia melayani Tuhan, mereka mati secara martir. Dan salah satunya adalah Paulus dan juga Stefanus dan banyak rasul-rasul yang lain. Mereka siap menghadapi tantangan. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan. Kita tidak mau memiliki iman seperti kerubuk ya, yang ketika digoreng mengembang tiba-tiba berpasangan lain.
Tetapi kita mau memiliki iman yang kuat dibanting di dalam segala apapun. Di dalam setiap kondisi apapun yang Tuhan izinkan, saudara, mari kita siap untuk menghadapi tantangan. Karena setiap orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dikatakan, dia harus siap untuk memikul salib. Banyak tantangan. Kalau engkau hanya mau enak-enaknya saja, duduk-duduk saja, dan berkata saya mulai Tuhan, tetapi tidak ada tindakan yang nyata, sama dengan nol. Kalau engkau berkata saya mau sukses tahun ini atau tahun depan, saya ingin punya mobil, tetapi engkau tidak mau bekerja, tidak benar. Demikian juga Bapak Ibu bahwa tantangan iman kita hanya bisa dihadapi ketika kita bersedia kepada Tuhan. Dan ingat, Maria telah melalui semua itu. Dia dibebaskan Tuhan dari kematian hukum Taurat yang siap menanti ke depan. Kenapa? Karena dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadi orang yang siap menghadapi tantangan bukan orang yang cepat ciut hati. Ya, istilahnya apa ya? Cepat apa itu? Kecil hati lah. Jadi kita berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKK Labuan tidak mudah kecil hati. Amin ya. Karena kalau ada yang mudah kecil hati, itu menunjukkan bahwa dia belum bertumbuh secara rohani. Tapi jangan juga bikin orang terus sakit hati. Jangan buat orang sakit hati, dan jangan membuat saya untuk cepat sakit hati. Segala sesuatu mesti dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua, saudara. Jadi sesuai kehendakmu, saudara bisa siap untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, mari kita lihat dari ayat yang ke-38. Dikatakan, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Saudara, ini adalah sesuatu perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh seorang Maria. Ketika di awal dikatakan dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah dia akan menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi raja untuk Yakub dan seterusnya. Lalu saudaraku, Maria berkata bahwa bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami, belum berhubungan dengan laki-laki. Tetapi di dalam percakapan ilahi itu, hal yang menarik di dalam ayat yang ke-38, Maria berkata bahwa aku ini hamba Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa hamba Tuhan itu dari kata doulos, ya, kalau perempuan dule, kita mengenal kalau laki-laki itu nabi, perempuan nabiah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang telah secara status adalah hamba Tuhan. Semua kita Bapak Ibu tanpa terkecuali di sini yang sudah percaya kepada Kristus, secara status kita juga adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya bahwa kita ini ada yang punya. Kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Waktu kita belum terima Tuhan, kita punya siapa? Kita punyanya iblis, bapa segala pendusta itu. Tetapi ketika kita sudah percaya Kristus, terima Dia dalam hidup kita, maka kita bukanlah lagi hamba dunia, bukan kita lagi hamba iblis, di mana kita memperhambakan seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, mulut kita, semua tindakan kita persembahkan untuk menyenangkan dunia ini. Tetapi setelah kita dibenarkan oleh Kristus, saudaraku, seluruh hidup dan kehidupan kita ini, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Termasuk talenta, karunia, waktu, uang, seluruh hidup kita persembahkan. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Ya. Kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, dan ingat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi waktu Maria berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dia berkata bahwa hidupku ini milik Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa. Saya ingat saudara, waktu pertama kali saya diajak untuk kuliah, awalnya pun saya belum merespon karena banyak pertimbangan. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian saya merespon panggilan itu untuk memutuskan membulatkan hati untuk masuk di sekolah teologi. Dan akhirnya bisa ada sampai hari ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan. Saya siap untuk dibentuk
oleh Tuhan, saya siap untuk diproses oleh Tuhan, dan saya siap untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun saya terus merenungkan arti panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya juga terus mengamini firman Tuhan ini bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, hamba yang melekat sepenuhnya kepada Tuhannya, yaitu Yesus. Jadi saudara, ketika Maria berkata aku ini hamba Tuhan, ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita siap untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau taat kepada Tuhan di tempat ini? Taat melayani Tuhan, taat menghadapi tantangan, bahkan taat di dalam segala hal. Bahkan keinginan, keegoisan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan harus kita letakkan untuk kita mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Maria waktu itu tidak taat pada Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya? Ini seandainya saja. Semua kita pasti masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena ketaatan Maria kepada Tuhan, dia menerima apa yang Tuhan sampaikan kepadanya melalui malaikat itu, sehingga 2000 tahun yang silam Juru Selamat telah lahir di dalam kehidupan kita. Taat artinya kita mau untuk melakukan segala sesuatunya tanpa kompromi, tanpa nego-nego. Untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi kalau saudara Tuhan berikan talenta, karunia, jangan berdalih. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Sebagai apa? Sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi kita tidak bisa berkata jadilah sesuai kehendakmu kalau saudara dan saya tidak mau taat. Ya. Taat, T-A-A-T. Taat sama Tuhan. Bukan taat kepada keinginan sendiri. Pertanyaannya saudaraku, sudahkah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Taat beribadah, taat berdoa, taat melayani, pokoknya taat semuanya. Di dalam setiap kegiatan ibadah tidak alpa, ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Justru semakin kita taat kepada Tuhan, saudaraku, kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Coba untuk terus taat kepada Tuhan. Semakin engkau taat kepada pimpinan Tuhan, semakin engkau taat kepada pimpinan Allah, maka engkau benar-benar akan mengerti apa yang Tuhan mau Dia kerjakan di dalam kehidupan. Kalau engkau tidak taat, Tuhan bisa memakai yang lain. Kalau engkau tidak taat, Tuhan tidak paksa. Malah Tuhan bisa memakai yang lain. Dan berkat-berkat itu akan mengalir bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Jadi saudara, 3 hal yang kita pelajari saat ini. Bagaimana kita merefleksikan dan merespon Natal di tahun ini. Kita berkata bahwa jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang pertama, siaplah untuk dipakai oleh Tuhan. Momen Natal adalah momen yang bahagia. Ya. Bukan momen bakal lain. Yang kedua, siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, saudara dan saya siap untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami telah selesai menguraikan firman, di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman yang kami dengarkan, kami baca tidak sia-sia Tuhan, tetapi benar-benar berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kesetiaan kami dalam kepada Tuhan beribadah bukan hanya di bulan Desember ini saja, tetapi setiap saat di mana waktu yang ada Tuhan tentukan, kami mau datang bersekutu untuk Tuhan. Katakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga terus tinggal di dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Di dalam keberadaan mereka masing-masing, di dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan menolong, menguatkan, sehingga mereka boleh tetap setia untuk melayani Tuhan. Rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, bahkan anak-anak kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan di GKK Labuan ini, bahkan yang boleh bergabung bersama kami dan beribadah saat ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bapak di surga, kami pun bersyukur di mana Tuhan telah menolong kedua hamba-Mu, Saudara Jeremia dan Bapak Haryanto, sehingga di minggu yang telah lewat kemarin, mereka berdua boleh berulang tahun, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah mereka tetap setia dalam Tuhan, biarlah iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, dan percaya bahwa setiap berkat panjang umur itu pun asalnya dari Tuhan. Berkati hidup mereka, apapun yang dilakukan, mempermuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk rencana perayaan Natal kami sebentar sore jam 6. Terima kasih untuk majelis dan jemaat yang sudah turun tangan mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan untuk menyambut perayaan Natal nanti, sehingga semua jemaat yang merayakan boleh datang dan kami boleh sama-sama mengalami sukacita di dalam perayaan Natal ini. Aku berkati juga Bapak Pendeta Mario yang akan melayani nanti di pemberitaan firman. Biar Tuhan yang melengkapi sehingga hamba-Mu ini boleh tiba di sini dan boleh melayani Tuhan di dalam pemberitaan firman. Bahkan semua jemaat undangan, biarlah mereka juga boleh mempersiapkan diri datang untuk kami boleh sama-sama merayakan Natal tempat ini. Dan di atas semuanya itu ya Tuhan, nama Tuhan yang kami permuliakan. Bersyukur juga untuk setiap anak-anak Tuhan, para donatur yang telah mempersembahkan uang mereka, waktu mereka, tenaga pikiran mereka, bahkan segala sesuatunya di dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Kami secara manusia tidak dapat membalasnya ya Tuhan, tetapi Engkau yang mengenal pribadi-pribadi yang ada ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, bahkan segala yang mereka kerjakan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pun kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus menolong bangsa kami ini, sehingga menjadi bangsa tetap aman, damai di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa untuk kami demikian. Saya persilakan semuanya berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Dipersilakan persembahan pujian dari Komisi Remaja. Kita akan memberikan persembahan kita dan diiringi pujian dari KPPK 90, dengar malaikatnya. Suaranya berkumandang di
bersyukur. Kami tahu Engkau Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Segala berkat-berkat yang kami nikmati, kesehatan, kekuatan, berkat material yang Tuhan percayakan bagi kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah memberkati segala usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini berkenan bagi Tuhan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Doksologi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu tetaplah setia di dalam imanmu kepada Tuhan, serta lakukanlah kebenaran dalam hidupmu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, serta arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan silakan bersatu dulu.